mom semua, bunda-bunda di rumah. Hari ini saya mau memasak bola-bola tempe crispy. Jadi ini seperti nugget, tapi dari tempe sebagai sumber protein nabati kita. Di sini saya mempunyai satu papan tempe yang sudah saya kukus dan juga wortel yang sudah saya kukus. Pertama, kita harus hancurkan tempenya. Jadi di mash, ditumbuk. Saya akan gunakan garpu. Nah, saya hancurkannya tidak sampai halus banget, masih ada biji-biji tempenya untuk tekstur. Karena untuk anak yang di atas 9 bulan itu sudah harus bertekstur. Lalu kita parut setengah wortel atau kira-kira 50 gram yang sudah dikukus juga. Ini supaya empuk saja sih. Jadi nanti waktu menggorengnya tidak terlalu lama, sehingga kita tidak perlu menyerap minyak terlalu banyak, hanya untuk mematangkan luarnya saja. Oke, setelah wortelnya, lalu untuk menambahkan asupan protein, kita akan double protein dengan satu telur yang akan kita kocok bersama untuk menambahkan kalori. Jadi untuk anak yang berat badannya kurang, biasanya perlu untuk double protein untuk menambahkan kalori, kita tambahkan telur ini ya. Aduk. Lalu sekarang saya mau tambahkan bumbunya, yaitu bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Kira-kira masing-masing 1 sendok makan saja. Kita hancurkan bersama. Supaya wangi dan gurih tanpa memerlukan terlalu banyak garam dan kaldu. Setelah hancur, kita memasukkan garam dan lada, lalu sedikit kaldu jika perlu, kaldu yang tidak mengandung MSG atau monosodium glutamate, karena kita mau rasanya tidak terlalu asin untuk anak-anak kita. Kita aduk lagi sampai rata. Jadi hasilnya akan seperti ini, tercampur dengan rata. Lalu kita akan tambahkan sedikit tepung terigu. Tepung terigu ini gunanya untuk mengikat saat menggoreng sehingga dia tidak mencar. Tapi jangan terlalu banyak karena ini bola-bola tempe ini adalah sumber protein nabati. Jadi jangan terlalu banyak karbohidratnya, hanya untuk pelekat saja, pengikat seperti ini. Sepertinya 2 sendok makan saja sudah cukup, sudah lengket. Lalu jangan lupa masukkan daun bawang supaya tambah wangi. Nah, setelah ini kita akan bulatkan bola-bola ini. Terserah sih sebenarnya mau dibentuk apa saja boleh, dibentuk seperti nugget, kotak-kotak boleh. Tapi sekarang saya akan bulatkan menjadi bola-bola. Lalu kita akan pertama balurkan tepung terigu, telur, lalu tepung roti. Pertama kita bulatkan, lalu tepung terigu, lalu ke telur, baru ke tepung roti. Nah, sekarang sudah jadi. Kita masukkan dulu ke dalam kulkas supaya dia keras dan gampang untuk digoreng. Sekarang bola-bola tempenya sudah keluar dari kulkas, sudah keras, jadi gampang dipegang dan
Dan minyaknya juga sudah mulai panas. Kita goreng ya. Gorengnya tidak perlu terlalu lama, asal dia garing di depannya, karena dalamnya itu sebenarnya sudah matang, tempe dan wortelnya sudah kita kukus duluan. Nah, sepertinya sudah garing dan keemasan, kita angkat yuk. Nah, setelah menggoreng sesuatu seperti bola-bola tempe ini, kita harus tiriskan dulu dengan mangkuk. Tujuannya supaya minyaknya ini turun dan tidak menggenang dan kembali masuk ke dalam makanannya. Baru setelah ditiriskan beberapa lama hingga dia agak kering, bisa kita pindahkan ke piring dengan dilapisi tisu yang tebal, tisu minyak seperti ini. Dengan meniriskan seperti ini, pertama kita mengurangi kandungan minyak di dalamnya. Yang kedua, hasil masakannya juga bisa lebih crispy karena dia ada udara yang masuk ke dalam, ke bawah, bagian bawah, sehingga dia tidak penyet dan tidak tertumpuk dengan makanan yang lainnya, tidak menyerap kembali minyaknya, jadi lebih crispy justru. Nah, sekarang bola-bola tempenya sudah siap. Kita bisa sajikan menjadi bekal untuk si kecil. Jangan lupa untuk memasukkan sayur-sayuran dan buah sebagai sumber serat. Halo, mam semua bunda di rumah. Sekarang saya mau membuat es campur untuk anak-anak di bawah 2 tahun atau bisa juga untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Bahan-bahannya sederhana banget, bisa ditemukan di semua pasar, yaitu buah naga merah, alpukat yang sudah matang, keju, cheddar diparut, dan juga santan. Nah, untuk tips memilih buah naga adalah kalau kita mau membeli itu harus mencari yang sisiknya ini sudah tidak tajam atau datar seperti ini dan sepertinya merekah sekali. Jadi ini duri-durinya ini sudah tidak tajam lagi dan tidak meruncing. Ini artinya dia sudah matang, sudah baik seperti ini dan tidak berdekatan antar durinya. Jadi ini tips untuk memilih buah naga. Sementara untuk tips memilih alpukat, itu kita tekan di bagian sininya. Kalau sudah agak lembek seperti kita menekan tangan kita, itu juga sudah matang. Pertama kita akan memasak santannya, karena ini santan yang baru diperas, jadi kita harus masak dulu supaya dia matang dan tidak mengandung bakteri untuk anak-anak kita. Ke dalam santan ini akan saya tambahkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Jadi kita tidak perlu tambahkan garam lagi karena kejunya ini sudah cukup asin untuk anak di bawah 2 tahun. Keju sebagai sumber protein karena santan ini sudah merupakan sumber lemak nabati, kejunya juga sebagai sumber protein, sehingga kita menambahkan buah naga sebagai sumber karbohidrat dan buah alpukat sebagai sumber lemak lagi, sehingga camilan ini mempunyai nilai gizi yang cukup adekuat. Setelah matang, biarkan mendidih selama 1 menit untuk memastikan semua bakterinya sudah mati. Lalu kita akan pindahkan ke tempat kecil dan kita akan dinginkan di kulkas sehingga menjadi es tanpa menggunakan es batu. Nah, santannya sudah matang, sudah mendidih. Saya masukkan ke tempat kecil seperti ini supaya gampang membuangnya, dan kita akan masukkan dulu ke dalam kulkas sampai dingin. Nah, sekarang es buahnya sudah jadi, saus santannya kita masukkan yuk ke dalam gelas. Ada alpukat,
Lalu kita tuang kuah santannya, santan keju. Jika Bunda mau, kita bisa taburi lagi dengan keju parut di atasnya. Jadi deh, salad buah tapi ala Indonesia, yaitu es campur dengan kuah santan keju.